salah satu tim resmi dicoret Dorna Sports dari daftar peserta kejuaraan dunia Moto2 2025. Tim yang dimaksud adalah Prekanos Racing Team, yang sebelumnya bernama Pertamina Mandalika Gas Up atau Pertamina Mandalika SAG. Prekanos sendiri awalnya hadir di Moto2 dengan bekerja sama dan mengambil alih Pertamina Mandalika Gas Up pada pertengahan 2024 lalu. Nama tim pun berubah total, begitu juga dengan livery tim yang berganti dari biru putih merah menjadi hijau putih ala tim Prekanos. Dari sana kendali tim kemudian beralih ke owner Prekanos, yakni Raul Castaneda, namun tetap dengan campur tangan Edu Perales selaku pemilik SAG. Nah, masalah utamanya adalah sejak awal kesepakatan antara Castaneda dan Perales ini tidak jelas. Entah yang benar adalah Prekanos benar-benar mengambil alih tim, ataukah hanya numpang nama saja di tim. Permasalahan semakin terlihat saat Castaneda sebagai pemilik baru memiliki masalah dengan salah satu pembalap tim, Bo Bendsneyder. Konflik antara keduanya pun membuat Bendsneyder akhirnya diganti pada beberapa seri terakhir Moto2 2024. Masalah makin pelik setelah 2024 berakhir, di mana Castaneda yang mengklaim sebagai owner baru tim menuntut Perales secara hukum. Masing-masing mengklaim diri mereka sebagai pemilik tim sesuai kesepakatan yang telah dibuat pada pertengahan 2024 lalu. Namun mereka gagal memahami aturan dasar bahwa slot balapan di Moto2 dan Moto3 bukan untuk diperjualbelikan. Penentuan tim dan pembalap dalam kejuaraan ini berada di tangan International Road Racing Teams Association dan Dorna sebagai penyelenggara serta pemegang hak siar. IRTA dan Dorna semula hanya mengamati konflik internal ini, namun keputusan mencoret tim itu diambil lantaran konflik Castaneda dan Perales tidak kunjung selesai. Dorna sendiri tampaknya tak begitu masalah dengan berkurangnya satu tim kontestan di Moto2 2025. Malahan, hal ini menjadi momentum untuk merampingkan kompetisi yang dianggap memiliki terlalu banyak peserta pada musim lalu. Kini dengan dicoretnya Prekanos, maka Moto2 2025 akan melombakan 14 tim dengan 28 pembalap. Pembalap Fantic Racing Lino Sonego, Aaron Canet, mencatatkan waktu tercepat dalam hari ketiga tes Moto2 2025 di Jerez pada Kamis 20 Februari. Pembalap Spanyol ini mencatatkan waktu 1 menit 39,552 detik. Runner-up Moto2 2024 ini diikuti rekan setimnya, Barry Baltus di posisi kedua dengan catatan 1 menit 39,556 detik dan pembalap Intact GP, Manuel Gonzalez di posisi ketiga dengan catatan 1 menit 39,597 detik. Sementara di kelas Moto3, pembalap Red Bull KTM Ajo, Jose Antonio Rueda, menjadi yang tercepat dengan catatan 1 menit 43,57 detik. Posisi kedua ada pembalap level up MTA, Joel Kelso, dengan catatan 1 menit 43,592 detik, dan pembalap Leopard Racing, Adrian Fernandez, di posisi ketiga dengan catatan 1 menit 43,682 detik. Kabar kurang menyenangkan datang dari pembalap Indonesia yang tampil di Moto2 2025, Mario Aji. Pembalap dengan nama lengkap Mario Suryo Aji itu mengalami crash saat tes Moto2 2025 di sirkuit Jerez, Rabu 19 Februari. Mario menyelesaikan hari kedua tes Jerez dengan gap 1,401 detik. Kurang maksimalnya tes tersebut disebabkan oleh cedera pada bahu akibat crash.
Akibat hal itu, ia didiagnosa dislokasi bahu. Mario pun absen pada hari ketiga dan terakhir tes Jerez. Pembalap MV Agusta Reparto Course, Bo Bendsneyder, sukses merebut pole usai mencatatkan waktu tercepat dalam sesi Super Pole World SSP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island pada Jumat 21 Februari. Pembalap Belanda berdarah Indonesia ini diikuti oleh pembalap PTR Triumph Factory Racing, Tom Booth Amos, di posisi kedua, dan pembalap GMT94 Yamaha, Lukas Mahias, di posisi ketiga. Sementara itu, posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Yamaha Blue Crew Evan Bros, Chan Onchu, dan pembalap Renzi Kors Ducati, Valentin Debise. Pembalap Indonesia yang membela Yamaha Blue Crew Evan Bros, Aldi Satya Mahendra, akan menjalani balapan dengan start dari posisi 14. Berikut hasil sesi Super Pole World SSP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island. Sementara itu, pembalap Aruba.it Racing Ducati, Nicolo Bulega, sukses mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas kedua World SBK Australia 2025 di sirkuit yang sama. Pembalap Italia ini diikuti oleh pembalap tim Patago 11 Ducati, Andrea Iannone, di posisi kedua, dan pembalap Rocket BMW Motorrad, Toprak Razgatlioglu, di posisi ketiga. Sementara itu, posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Barni Spark Racing Team Ducati, Danilo Petrucci, dan pembalap Aruba.it Racing Ducati, Alvaro Bautista. Dan berikut hasil sesi latihan bebas kedua World SBK Australia 2025 di sirkuit Phillip Island. Toprak Razgatlioglu mengatakan BMW M1000RR miliknya tidak bekerja di Phillip Island setelah latihan Jumat. Sang juara dunia saat ini mengalami minggu yang berat di Phillip Island setelah mengalami kecelakaan hebat pada hari pertama tes. Pada sesi latihan bebas pertama hari Jumat, ia terjatuh di tikungan 4, namun tidak mengalami cedera yang serius, akan tetapi dirinya menyalahkan masalah pada engine brake. Kami punya 3 balapan di sini. Tapi apa yang terjadi? Engine brake terlepas di sana. Saya tidak mengerti mengapa, dan saya langsung kehilangan kendali di bagian depan, katanya dilansir worldsbk.com. Razgatlioglu menjadi yang tercepat ketiga di akhir latihan hari Jumat, tertinggal 0,809 detik di belakang penentu kecepatan Nicolo Bulega dengan motor pabrikan Ducati. Ia menambahkan bahwa perubahan sasis pada M1000RR tahun 2025 telah membuatnya tidak bisa menikung, tidak bisa berhenti, tidak memiliki grip, dan menyalahkan regulasi World SBK karena memecah persaingan. Setelah mereka mengganti sasis, motornya berubah total. Tidak bisa berbelok, tidak bisa berhenti, tidak ada cengkeraman, semuanya berubah. Saya tidak senang. Saya harap kami menemukan sesuatu untuk dikejar demi posisi 5 besar, karena tidak mungkin untuk mengatakan 3 besar, mungkin 5 besar, karena tampaknya situasinya sangat buruk. Setelah regulasi baru, saya harap semua orang senang. Semua Ducati ada di depan, dan tidak mungkin merek-merek itu saling bersaing. BMW juga sekarang semakin buruk, katanya. BMW sendiri tidak bisa menggunakan sasis super konsesi yang identik, dikarenakan unit motor Superbike harus menggunakan sasis yang sama dari motor produksi massalnya. BMW dan Toprak harus membuang jauh-jauh keinginan untuk menandingkan sasis spesial tersebut sepanjang musim WSBK 2025 dan kembali menggunakan sasis model produksi massalnya.